Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Udah beberapa hari dengan begitu banyaknya foto, video yang tersebar di media sosial, tapi itu dibalikin gitu ya, dibilang itu bohong, dibilang itu berita nggak benar. Ini parah banget. Nah, malam ini saya upload video tentang bagaimana media di Indonesia tuh memutarbalikkan fakta ketika Hamas itu menyerbu, bahasanya ya, menyerbu musik. Nah, ini dia Bapak Ibu, Haikal Hasan mengatakan tolong hentikan kata teroris untuk pejuang Hamas. Dan kemudian ketika saya minta supaya Mas Santi Amar? Ya. Oh, berarti Bu Monik yang sign out lagi nih. Wah, ini Bu Monik ini nih, dicekal nih. Rumahnya udah dikelilingi apa itu? Udah dikelilingi. Bentar. Bentar ya, saya telepon Bu Moniknya ya. Iya. Oh, sudah. Bisa kok tadi, Pak. Oke, udah masuk lagi. Lanjut. Oke, saya share lagi ya. Santai Bu Monik, santai saja. Oke. Enggak, tadi sih saya biasa aja sih, Pak. Enggak. Oke, tadi sampai di mana? Sampai di yang kedua ya. Nah, jadi intinya adalah concern kita malam hari adalah karena si Haikal Hasan, ya, ini ingin kata teroris itu di stop. Bisa nggak Bapak Ibu bayangin ada pernyataan seperti ini di TV nasional? Dan juga ketika saya ngomong untuk bebaskan sandera Israel, sama mereka dibantah, bahkan hostnya bernama Dwi Anggia. Nah, dia mengatakan adalah Hamas bukan menyandera, tapi melindungi para korban ini dan dibawa untuk melindungi, katanya. Untuk Anda mungkin bisa lihat sendiri langsung. Nah, ini benar-benar nggak masuk akal ya. Definisi tentang penyanderaannya itu bertentangan dengan konvensi Jenewa dan sebagainya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dan hari ini ada demo di Solo, dan tentu saja Bapak Ibu tahu di Solo itu ada salah satu teroris. Iya, ada salah satu tempat di mana ada seorang mantan napiter gitu ya, yang berkaitan dengan beberapa kasus terorisme di Indonesia. Dan by the way, Bapak Ibu semua, ini tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober itu sehari setelah peringatan bom Bali di Bom Bali 1 tahun 2002, yang korbannya 200-an orang tewas. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin, bom Bali 1 2002, dan KRI-nya ada lagi nih semangat untuk ikut berjuang ke Palestina. Dan juga ada pernyataan dari Dubes Palestina yang minta khotbah Jumat untuk masjid-masjid di Indonesia menyuarakan perjuangan rakyat Al-Quds. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ini juga nggak benar ya. Palestina itu dubesnya, pemerintahannya saat ini kan dari Fatah. Ngapain juga gitu ya, dia ikut-ikutan ngomporin dan membawa-bawa isu Al-Quds, Yerusalem. Ngapain ngomongin Masjid Al-Aqsa? Bapak Ibu, saya udah kirim Pak Ulsan, Pak, mungkin bisa lihat di WA-nya Bapak. Nah, itu ada suratnya. Mungkin nanti itu bisa ditunjukin. Dalam beberapa hari belakangan juga sedang ramai ya pembahasan terkait dengan Kemlu ya sayangkan surat Dubes Palestina untuk masjid di Indonesia. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua, dikatakan bahwa Dubes Palestina minta khutbah Jumat suarakan perjuangan rakyat Al-Quds ya.
Jadi kondisi konflik yang terjadi di Palestina kini semakin memanas ya, ratusan orang juga sudah dilaporkan menjadi korban. Dan Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan ya dalam banyak sekali pemberitaan itu sudah diuraikan bahwa umumnya yang kemudian menjadi korban atas situasi ini adalah masyarakat biasa. Lalu kemudian momen Dubes Palestina bikin kicep media katanya. Oke, lalu Bapak Ibu semua, tidak hanya itu juga di sini diuraikan bahwa Dubes Palestina di PBB ya. Jadi sikap AS katanya dilihat Israel sebagai izin ya. Oke, untuk membunuh warga Gaza. Oke, Bapak Ibu. Jadi memang ini sudah ada respon ya dari pihak Dubes Palestina ya. Dan yang paling menarik perhatian dari beberapa hal yang kemudian dikabarkan terkait dengan Dubes Palestina ini adalah terkait dengan suratnya ya. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, sebagaimana tadi juga sudah diuraikan ya sekilas oleh Bu Monik ya, terkait dengan surat dari Dubes Palestina yang minta untuk menyuarakan perjuangan rakyat Al-Quds ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, dalam beberapa jam belakangan juga sedang ramai sekali pembahasan terkait dengan, ya di sini dikatakan bahwa ini beberapa jam yang lalu ya, serangan darat Israel dimulai ya, minyak melonjak katanya ya. Lalu kemudian jelang serangan darat Israel, ini dia penduduk Gaza diminta untuk mengungsi. Dan memang ini sudah kita lihat ya dalam beberapa ulasan dan beberapa uraian, pihak dari Israel itu sudah secara tegas ya memberikan kesempatan ataupun waktu kepada warga di kota Gaza untuk segera berpindah ya ataupun kemudian mengungsi karena pihak dari Israel nampaknya sudah begitu siap ya untuk melakukan serangan darat terhadap Hamas sebagai serangan balasan atas serangan Hamas beberapa hari yang lalu ya, sekitar 1 minggu lebih yang lalu ketika Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel. Dan ini Bapak Ibu semua dalam pidato yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu ya, ini memang mereka sudah sangat siap sekali dan dikatakan bahwa ya Hamas katanya harus membayar harga lebih mahal terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap Israel, apalagi banyak sekali ya korban dari masyarakat biasa di Israel ketika pihak dari Hamas ini melakukan serangan dadakan tersebut ya. Dan bukan hanya warga Israel ya, juga warga negara lain juga ada yang kemudian menjadi korban karena ini kan ada satu acara ya yang kemudian dihadiri oleh banyak pihak, dihadiri oleh banyak orang. Nah, disitulah kejadiannya kawan-kawannya sebagaimana sudah ramai sekali dalam pemberitaan. Lalu kemudian ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi memang terkait dengan Israel dan Hamas ini. Jadi ini sekarang sudah saling serang ya. Israel melakukan serangan balasan, juga Hamas melakukan hal yang sama ya. Jadi memang keduanya ini sudah saling perang ya. Dan ini seperti sudah perang terbuka Bapak Ibu ya, karena pihak dari Israel juga sudah deklarasi perang terhadap Hamas ya. Dan kemudian yang perlu diingat adalah dalam banyak pembahasan ya, pihak dari Israel ini sebenarnya kawan-kawan kalau saya perhatikan ya dalam uraian pemberitaan juga tadi diuraikan oleh Bu Monik, fokusnya adalah yang melakukan penyerangan terhadap pihak Hamas ya, jadi bukan kepada warganya ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya lihat karena juga dalam beberapa pekabaran ya ataupun informasi yang beredar di media sosial ini, pihak dari Israel ini kan juga sudah memberikan ya kesempatan kepada warga Gaza ataupun warga Palestina yang berada di Gaza ini untuk segera keluar dari kota yang mengungsinya ke mana Bapak Ibu ya, memang kembali ya itu ya, saya juga kurang tahu di sana Bapak Ibu ya, tetapi itulah yang kemudian bisa kita akses beberapa informasi sebagaimana sudah ada dalam beberapa pemberitaannya. Kemudian tidak hanya itu kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, yang menjadi menarik adalah ketika pihak dari Israel memberikan kesempatan ataupun himbauan ya, juga berupa ultimatum kepada warga Palestina yang berada di jalur Gaza ini agar segera mengungsi. Justru dari pihak pihak Hamas itu menyampaikan bahwa warga Gaza katanya tidak perlu ya mendengarkan ataupun kemudian merespon terkait dengan himbauan dari pihak Israel ya. Jadi menurut mereka dari pihak Hamas ini, warga Gaza ataupun warga Palestina yang berada di Gaza ya tetap saja di situ katanya. Nah ini dia Bapak Ibu ya, itu memang juga menjadi sesuatu yang semakin ramai ya. Kenapa kemudian warganya? Justru karena begini kawan-kawannya, kalau misalnya warganya di situ ya tentu kan nanti mereka bisa jadi korban ya. Mereka bisa jadi korban kalau ada ya serangan face to face ya di darat antara Hamas dengan Israel ya. Makanya saya lihatnya Bapak Ibu semua, ada satu pesan yang perlu diperhatikan ya terkait dengan kesempatan yang diberikan oleh Israel kepada warga Gaza ini agar kemudian segera mengungsi. Jadi poin pentingnya yang saya lihat dan beberapa komentar pun juga ada yang menyampaikan bahwa ini berarti bahwa Israel itu memang ya fokus utamanya bukan melakukan serangan terhadap warga Palestina, tetapi mereka lebih fokus untuk melakukan serangan terhadap kawan-kawannya pihak Hamas yang sudah melakukan serangan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi itu dia memang Bapak Ibu ya. Karena itu mari kita terus suarakan, kasihan ya di sana ya,
Dan ini Bapak Ibu ya, ini memang juga bagaimana nanti ya solusi terkait dengan dubes ya, dubes dari Palestina katanya ini yang meminta khutbah Jumat itu untuk menyuarakan ya perjuangan rakyat Al-Quds ya. Makanya di sini diuraikan bahwa Kemlu ya, jadi Kementerian Luar Negeri katanya menyayangkan surat dari dubes Palestina tersebut untuk masjid di Indonesia. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Itulah situasinya. Jadi nanti bagaimana perkembangannya ya kita lihat saja kawan-kawannya. Tetapi ya kita mendukung ya. Semoga di sana segera damai. Semoga di sana segera terjadi ketentraman. Semoga di sana segera terjadi kedamaian. Itu yang paling penting kawan-kawannya. Karena sudah banyak tokoh yang juga bersuara termasuk ini apa namanya Putin. Lalu kemudian juga di sini sudah ada ya Israel ya tunda serangan darat katanya karena cuaca ya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kawan-kawan semua sebagai sama umat manusia, sebagai orang yang beriman juga kepada Tuhan Yesus, ya tentu kita mengharapkan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Israel dan juga turun atas semua orang yang percaya kepadanya. Ya, karena begini kawan-kawan, sebagaimana yang Alkitab katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, dan juga menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Jadi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, ya, karena dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada ya. Dan oleh karena itu sebagai sama orang beriman kita doakan supaya ada solusi yang paling baik, ada solusi yang bisa diterima supaya di sana segeralah tercipta kedamaian.